pedalaman Mentawai. Mereka mualaf tapi mereka nggak bisa sholat sampai sekarang karena keterbatasan bahasa. Nah, tidak bisa menggunakan bahasa yang mereka pahami gitu. Akhirnya apa? Mereka balik lagi kepada Kristus gitu. Nah, saya juga mengalami hal yang sama. Tapi dalam konteks yang gimana ya Bang Pendi cara nyebutnya? Soalnya saya kalau cerita kesaksian saya sangat panjang, tapi intinya saya singkat-singkat aja karena waktunya memang udah mepet ya Bang, udah mau berakhir gitu. Jadi saya itu mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus ya. Didatangi oleh Tuhan Yesus ketika ada Ya, masalah. Dika, sebentar. Coba Dika, halo Dika, Gimana? coba Dika ceritakan juga secara detail. Habis itu baru kita tutup nanti. Kalau sudah selesai kesaksian baru kita tutup. Coba Dika ceritakan Ya. secara detail. Tapi apa yang tidak perlu diceritakan jangan ceritakan. Silakan. Oke, baik. Nah, jadi ya perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus teman-teman ya. Nah, jadi Tuhan itu datang dalam hidup saya ketika saya ada masalah, ketika saya mengaku dosa yang pernah saya lakukan di masa lalu, itu kepada Tuhan gitu. Nah, tapi Tuhan menyelamatkan saya dalam penglihatan mimpi gitu. Nah, setelah itu saya bertanya-tanya, setelah mimpi itu, kok bisa ya saya orang berdosa, tapi Tuhan itu datang dalam hidup saya gitu. Dan bukan hanya itu, banyak sekali mimpi-mimpi yang saya alami. Dan akhirnya saya mencari tahu siapa itu Yesus di berbagai media, contohnya di YouTube. Saat itu ada masuk video yaitu Bang Pendi sama Pak Aliudin yang sedang melakukan penginjilan di tanah Sumatera. Nah, saya lihat video-video tersebut, oh ternyata ada ya orang seperti saya yang orang Aceh yang percaya Yesus gitu ya. Dan juga saya cari di berbagai media, cari tahu tentang Yesus gitu. Termasuk orang-orang Kristen di Aceh itu sendiri. Tapi mereka seperti ketakutan. Ada rasa ketakutan ketika saya bertanya. Jangan-jangan nanti saya itu yang menjebak mereka. Tapi niat saya ingin sekali bertanya siapa Yesus itu. Hingga akhirnya saya menemukan sebuah nomor telepon konseling. Lalu saya hubungi, saya bersaksi kesaksian apa yang saya alami, yaitu mimpi, perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saat itulah saya mulai mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Saya dituntun berdoa, saya mau ikut Yesus gitu. Nah, setelah berdoa, saya langsung mikir, loh, saya ternyata sudah Kristen ya gitu ya. Sudah Kristen ya. Tapi waktu itu memang belum dibaptis gitu. Dan dari situ saja sudah sudah ada rasa, wah luar biasa aku bisa bergabung menjadi seorang pengikut Kristus gitu. Dan akhirnya saya dicarikan Bapak Rohani, saya dibimbing tentang iman Kristen selama 3 bulan, lalu saya minta cepat-cepat dibaptis. Bapak Rohani saya nggak menyarankan saya untuk cepat-cepat dibaptis, karena posisi saya waktu itu berada di Aceh. Karena sangat bahaya sekali gitu. Jadi, saya paksa Bapak Rohani saya, Bapak, tolong baptis saya segera. Saya mau ikut Tuhan Yesus Kristus gitu. Habis itu saya dibaptis di Aceh, bukan baptis gereja, karena gereja benar-benar menolak orang Aceh untuk masuk Kristen.
gitu. Nah, jadi saya dibaptis oleh evangelis sama seperti Bang Pendi, sama salah satu penginjil yang berada di luar kota. Nah, jadi selama saya ikut Tuhan Yesus, banyak perubahan yang saya alami. Yang awalnya saya membenci orang-orang Kristen, orang-orang kafir, tapi setelah saya ikut Tuhan Yesus, semua pemikiran kebencian itu hilang. Hilang, Bang Pendi. Ini saya mengatakan nggak bohong. Ini adalah memang benar-benar terjadi dalam hidup saya. Benar-benar terjadi perubahan. Dan juga saya termasuk orang yang sangat sulit mengampuni orang lain ketika orang lain melakukan kesalahan kepada saya. Tetapi ketika saya mengikut Yesus, perasaan kebencian terhadap orang lain itu hilang. Saya lebih mudah untuk mengampuni. Oh, begini gitu. Ampuni gitu. Itu sih yang saya dapatkan ketika saya mengikut Tuhan Yesus. Dan bukan hanya itu, semua teman-teman, saya juga sudah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh mohon maaf keluarga, karena bagi mereka memang ya semua penganiayaan karena mengikut Tuhan Yesus Kristus. Memang cara keluarga memang baik untuk mengajaknya anaknya kembali, cuman cara surgawi itu adalah salah gitu. Itu bukan jalan yang benar gitu. Nah, jadi sudah mengalami penganiayaan, yaitu ya sampai dibawa ke pesantren untuk sampai di ruqyah, namun tidak ada reaksi apa-apa gitu hingga akhirnya dipulangkan lagi ke rumah. Nah, jadi sempatlah terjadi hal-hal yang seperti itu. Apa yang saya rasakan ketika saya mengalami penganiayaan itu, saya berdoa mengampuni orang yang melakukan kesalahan. Bagi mereka ketika melakukan itu adalah hal yang seperti ayat Alkitab ada mengatakan itu mereka sudah berbakti kepada Tuhannya gitu. Tapi itu adalah cara yang salah gitu. Saya mengampuni mereka, saya mengasihi mereka, dan saya berdoa agar suatu saat mereka juga terbuka hatinya untuk dapat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, hingga pada akhirnya setelah saya mengalami penganiayaan, saya sempat kabur ya dari Aceh ke luar Aceh ke Sumatera, dan ternyata berhasil, dan akhirnya tinggal di Medan. Dan sampai saat ini keluarga saya nggak ada cari-cari saya lagi. Sepertinya mereka udah capek gitu, ya ribut-ribut aja gitu. Jadi setelah saya tinggal di sini, saya juga merasa kok hidup saya gini-gini aja ya gitu, nggak ada mengalami perubahan setelah saya keluar dari Aceh. Jadi saya di sini selama di Medan, saya menerima sebuah panggilan, yaitu panggilan dari Tuhan Yesus Kristus untuk memberitakan Injil gitu. Nah, itu terjadi pada tahun 2023. Nah, dan saya doakan lagi, apakah itu memang suara Tuhan atau memang itu suara-suara hati biasa gitu. Dan setelah saya berdoa, nah mulai saat inilah saya mulai berjalan dengan iman, mengambil keputusan untuk menjadi pemberita Injil. Nah, sebelum masuk ke dalam pemberita Injil, harusnya namanya belajar dulu, gitu. Belajar dulu, menempuh pendidikan agar bisa melangkah lebih baik ke depannya. Itu sih, Bang, dan teman-teman yang ada di bawah sini. Halo, Mbak Yuli.
Selamat Halo, malam. salam kenal Bang Andika. Salam, selamat malam Bang Halo. Fendi. Kalau Kak Yuli, oke sebentar Kak Yuli. Nah, teman-teman saya Baik. ingin bertanya sama Dika, sama Andika ya. Eh, Ketika terjadi penganiayaan yang dilakukan Ya, oleh betul. keluarga terhadap Andika karena memutuskan untuk murtad, percaya Ya, kepada Yesus, apa yang Andika lakukan saat itu? yang gimana itu, Bang? Pada Apa yang saat Dika lakukan saat itu? agak Saat mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh keluarga terhadap Dika karena murtad keluar dari agama Islam, percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang Dika lakukan yang saat dikalaukan mengalami penganiayaan? ya, saat mengalami penganiayaan memang rasa ketakutan ada. Tapi saya selalu berdoa sampai waktu itu waktu saya mengalami penganiayaan sampai saya ketika saya mau dibawa ke pesantren, saya berdoa di dalam kamar mandi, Bapak Ibu. Saya berdoa di dalam kamar mandi. Kalau dipikir-pikir, kamar mandi itu adalah tempat yang jorok, tempat banyak setannya gitu. Tapi saya dengan yakin dan percaya, saya berdoa di dalam WC, ya Tuhan, terjadilah apa sesuai dengan kehendakmu, jangan terjadi sesuai dengan kehendakku gitu. Tuhan, lindungilah aku ketika dimanapun aku dibawa, lindungilah aku agar tidak terjadi hal-hal yang di luar batas kemampuanku. Dan saat itulah saya mulai santai aja gitu ketika saya mengalami penganiayaan oleh keluarga. Oh, luar biasa. Nah, tanggapan keluarga bagaimana? Ketika Dika tidak melawan, Eh, apa tanggapan ada keluarga? ada Apakah sebuah keluarga merasa reaksi heran? juga. Eh, iya, rasa iba itu ada, terutama dari ayah saya. Ayah saya merasa iba jika keluarga-keluarga lain, orang-orang yang lain mau mengancam saya, melempari kursi, menonjok saya. Bapak saya bilang, udah, jangan lagi dilanjutkan gitu. Ada rasa iba ketika anaknya dianiaya oleh para keluarga yang lain gitu. Dan juga di sisi lain mereka juga ada semacam kebingungan. Dika ini biasanya ketika ada orang yang marah sama dia, kenapa biasanya dia melawan, tapi kali ini tidak gitu. Ada merasa heran gitu. Iya, itu sih Bang. Luar biasa. Luar biasa. Dika, ini banyak Ya, juga teman-teman yang tidak tahu. Dan ini mungkin Bang Pen dirasakan Dika perlu ceritakan ya. Eh, Bagaimana keluarga, terutama sekali bapak dan mama, berusaha sekuat tenaga mereka untuk mengembalikan Dika Waidulil Islam kembali ke agama Islam. Nah, sampai ya. sampai akhirnya bapak memutuskan untuk membawa Dika ke sebuah tempat untuk diruqyah. Nah, coba Dika ceritakan secara detail di saat dibawa ke ruqyah. Nah, ini sangat penting ya. Karena agar teman-teman di luar sana Kak Yuli, mereka mendengar dan mereka harus tahu betapa besar kuasa yang ada di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Yesus. Ya, sebagaimana firman Tuhan katakan, roh yang ada padaku itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Makanya ketika ada orang yang meruqyah Dika, tidak mempan. Nah, coba Dika ceritakan secara detail ketika orang tua membawa ke tempat ruqyah. Nah, silakan Dika. Nah, sebelum saya dibawa ke tempat ruqyah, saya itu pertama ditanya dulu nih sama orang tua tentang keimanan saya, karena mereka mendapat sebuah laporan dari berbagai teman-teman mereka bahwasanya saya itu seringkali posting-posting tentang firman Tuhan di media sosial, tentang Tuhan Yesus, tentang Natal. Nah, orang-orang itu mempertanyakan itu kepada orang tua saya, dan akhirnya orang tua saya mempertanyakan itu kepada saya.
awalnya saya merasa takut untuk saya mengatakan iya kalau saya itu pengikut Tuhan Yesus. Namun saya tiba-tiba kepikiran tentang firman, barang siapa yang menyangkal aku bakal menyangkal dia gitu. Akhirnya saya memberanikan diri karena firman Tuhan itu. Nah, setelah saya mengatakan itu, orang tua saya sangat shock ketika mendengar hal itu. Nah, pada saat itu orang tua saya membujuk-bujuk saya untuk kembali lagi dengan acting menangis di depan saya, memeluk saya, mencium saya. Nah, tapi itu tidak berhasil. Dan sampai saat saya bilang saya mau ikut Tuhan Yesus sampai akhir hayat saya. Nah, mereka langsung marah lagi dan tidak berhenti di situ, dan mereka mengundang beberapa tokoh agama yang ada di wilayah Aceh pada saat itu untuk datang ke rumah untuk membuat saya itu kembali lagi gitu ke dalam agama yang sebelumnya gitu. Nah, pas diundang ke rumah, saya ditanyain kenapa kamu menjadi seorang Kristen. Saya bilang karena Tuhan Yesus itu baik. Dia datang kepada saya di saat saya sedang putus asa, sedang memiliki beban yang berat, sedang mengaku bahwa saya ini punya dosa gitu. Dia datang kepada orang yang berdosa. Nah, setelah itu saya menjelaskan semuanya secara detail kepada ustadz-ustadz itu. Dan ustadz itu tertawa-tertawa seperti tidak terima, dan para ustadz itu menjelek-jelekkan tentang Yesus Kristus. Dibilang Tuhan itu kok beranak, Tuhan itu kok bisa jadi manusia, Tuhan itu ini, Tuhan itu pokoknya banyak. Tapi saya cuma diam aja karena Bapak Rohani saya bilang segala apapun ditanya nanti sama Ustadz, lebih baik kamu diam aja gitu, walaupun itu salah di matamu gitu. Akhirnya setelah mereka bujuk-bujuk saya untuk masuk ke dalam agama Islam, kemudian Ustadz tersebut tidak berhasil untuk membujuk saya, dan akhirnya mereka pulang. Mereka dibayar oleh orang tua saya. Nah, kemudian orang tua saya mencari lagi nih sama tetangga-tetangga yang lainnya yang ada di perumahan itu. Dan akhirnya saya mau dibawa ke salah satu pesantren yang agak jauh dari rumah saat itu. Nah, ketika saya melihat orang tua saya udah kemas-kemas tas ini ada apa ya maksudnya ya? Udah menyusun baju-baju ke dalam tas. Sepertinya mereka membawa saya ke suatu tempat di mana saya tidak bisa kabur gitu. Nah, akhirnya saya memang agak sedikit panik gitu ya, saya mau kemana lagi, akhirnya ujung-ujungnya masuk ke kamar mandi, masuk ke dalam WC. Saya berdoa, Tuhan, kayaknya saya mau dibawa ke pesantren, tapi aku percaya ya Tuhan, Engkau selalu melindungi aku setiap aku melangkah keluar dari rumah ini. Aku percaya Engkau melindungi aku ya Tuhan. Segala yang buruk-buruk yang ingin mereka perbuat kepadaku ya Tuhan, hapuskanlah ya Tuhan, lenyapkanlah ya Tuhan. Aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar saya dari rumah, masuk ke dalam mobil, lalu diantar ke pesantren itu. Nah, saya sampai di pesantren, ketemu sama Ustadz yang punya pesantren. Ustadz itu sebenarnya bingung kepada saya gitu, dan juga bingung kepada orang-orang tua saya yang datang ke pesantren itu, karena memang sebelumnya tidak ada janjian gitu untuk pergi secara tiba-tiba gitu. Jadi pas sampai, saya duduk membelakangi Ustadz, disuruh sama Ustadz itu membelakangi
Mereka pikir saya itu datang ke situ untuk diruqyah, untuk melakukan penyembuhan. Ustadz itu tanya, Pak Bu, ada urusan apa mau datang ke sini gitu. Nah, jadi ini Pak Ustadz, anak saya katanya masuk Kristen, tapi saya nggak percaya. Pas ketika saya menanyakan dia dibaptis di mana, di gereja mana, dia nggak mengatakan itu. Saya menanyakan seperti itu karena keluarga saya juga ada yang Kristen, katanya gitu. Nah, jadi itu orang tua, bukan orang tua kandung saya, orang tua tiri saya yang mengatakan seperti itu. Nah, setelah itu saya di ruqyah oleh ustadz tersebut. Selama 30 menit saya duduk, nggak ada sedikit pun reaksi seperti mau, entah itu mengamuk, entah itu mau pingsan, entah itu mau kejang-kejang, Muntah-muntah. dan segala Muntah-muntah. semuanya. Santai aja gitu. Sampai ustadz itu nepuk-nepuk dada saya. Tepuk-tepuk dada saya, pundak saya ditepuk-tepuk, kepala saya digini-ginikan, nggak ada reaksi apa-apa. Nggak ada, itu murni. Kalau nggak percaya boleh saya diruqyah sekali lagi, tapi memang nggak ada gitu. Nggak ada reaksi seperti orang-orang yang tanda-tanda ada sesuatu di dalam dirinya yang keluar gitu. Nah, jadi Ustadz itu bingung gitu, sampai Ustadz itu tanya, apakah kamu selama sebelum percaya Yesus ada sholat? Ada, saya bilang. Setelah saya percaya Yesus, saya nggak melakukan sholat lagi gitu. Dan sampai bertanya, kenapa kamu bisa menjadi seorang pengikut Yesus gitu? Karena saya mengalami penglihatan, saya melihat Tuhan Yesus membawa saya ke sebuah taman, dan juga saya melihat Tuhan Yesus itu ada mimpi bahwasanya Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya dan mengangkat orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, di situ langsung dipotong sama ustadz tersebut. Pak, Bu, anak bapak dan ibu halusinasi. Jawab orang tua tiri saya. Jadi gimana solusinya Pak Ustadz? Bawa pulang aja ke rumah. Itu jawaban Ustadz. Itu Ustadz yang punya pesantren. Itu Ustadz yang punya pesantren, Bang Pendi dan Kak Yulia. Bukan Ustadz abal-abal gitu. Harusnya ketika saya di ruqyah, ketika saya masuk ke dalam lingkungan itu, harusnya saya itu dididik agama yang sebelumnya itu, agar saya itu bisa kembali lagi. Tetapi kehadiran saya di pesantren itu menjadi ancaman bagi mereka. Karena takut, karena saya ini adalah virus, bisa menyebarkan tentang Injil kebenaran kepada mereka yang tertanam di pesantren itu. Nah, ketika saya disuruh pulang, nah, orang tua saya memang ada sedikit rasa kecewa. Yang awalnya ingin saya itu tertanam di pesantren itu, malah saya disuruh pulang kembali ke rumah. Nah, setelah sampai di rumah, saya disuruh sholat oleh ayah saya. Yuk, sholat gitu. Oke, gak masalah, saya sholat. Tapi, saya sholatnya bukan sholat menggunakan bacaan-bacaan Arab, melainkan adalah haleluya, haleluya, Tuhan Yesus memuji, saya memuji Tuhan Yesus dalam gerakan sholat. Orang lain melihat saya itu tapi itu dalam hati. Iya, tapi itu dalam hati memuji-muji Tuhan, bernyanyi-nyanyi dalam sholat. Orang lain melihat saya itu sudah sudah mulai kembali lagi ke agama Islam, dan saya selalu melakukan itu di depan orang-orang. Jadi saya mulai dipuji oleh keluarga saat itu, dan keluarga juga sudah tenang ketika saya sudah mau sholat, dan termasuk sholat Jumat. Saya melakukan sholat Jumat, tapi itu juga
melakukan pujian-pujian di dalam sholat gitu. Nah, siapa yang menyuruh itu? Bapak rohani saya bilang ke saya, jika kamu disuruh sholat, sholatlah kamu, tapi jangan menggunakan doa-doa yang pernah kamu ucapkan ketika kamu sholat dulu. Tapi pujilah nama Tuhan Yesus Kristus, gitu katanya. Oke, saya lakukan. Nah, saat itulah mulai keluarga udah mulai udah mulai nggak mau lagi mengundang ustadz ke rumah, dan di situ juga keluarga saya membuat suatu acara potong kurban, seperti anak yang hilang itu loh, cerita yang di Alkitab. Iya, seperti kalau di Alkitab itu tentang anak syukuran, yang hilang. buat syukuran lah. Iya, buat syukuran. Nah, buat syukuran gitu, potong lembu gitu, kemudian masak lembu, membagikan kepada anak-anak yatim. Sempat melakukan hal yang seperti itu. Nah, karena orang tua saya bangga kepada saya ketika saya melihat hal yang seperti itu. Nah, setelah dari situ saya mulai melakukan penginjilan kepada adik saya. Walaupun saya nggak ngerti banget bagaimana cara penginjilan itu, tetapi saya mengajak adik saya, Dek, yuk kita baca ada cerita-cerita gitu. Yuk Dek, baca cerita-cerita ini ada cerita tentang nabi-nabi. Saya kasih nampak tentang Alkitab, saya bacakan di depan adik saya. Adik saya menerima cerita-cerita itu karena memang masuk di akalnya gitu. Dan setelah sehari saja saya tidak membaca kitab Alkitab itu, dia nggak tahu itu Alkitab waktu itu. Dia rasa seperti, Bang, kapan kita baca lagi cerita-cerita yang tadi gitu. Dan juga bukan hanya itu, saya juga mempertontonkan tentang cerita-cerita seperti Superbook ya, Superbook kepada adik saya gitu. Dia nggak tahu itu adalah konten animasi Kristen, tetapi dia sempat juga menonton di depan orang tua saya. Nah, waktu itu tentang cerita Yunus gitu, Yunus yang dimakan ikan. Saya bilang sama adik saya, Dek, jangan tonton yang seperti ini di depan bapak ya, di depan siapapun. Kenapa? Ini kan cerita tentang nabi-nabi, katanya dengan polosnya. Ini cerita tentang nabi-nabi, katanya. Kenapa? Apa pula yang nggak boleh gitu? Tapi dia tetap menonton itu di depan orang tua saya. Orang tua saya selesai sholat nonton TV, dan tayangannya itu adalah Superbook gitu. Dan orang tua saya nggak tahu kalau itu adalah konten animasi rohani Kristen gitu. Emang ya luar biasa ya Bang Pendi ya, Tuhan itu bekerja gitu ya. Luar biasa Bang. Ya Bang, ada lagi yang ingin. Nah, Bapak Ibu, ya ada. Ini suara saya kedengaran nggak ya? Kedengaran dengan jelas. Suara saya kedengaran nggak? Oke. Saya ingin kembali ke belakang sebentar ya, karena tadi Dika berkata, Yesus datang kepadaku itu di saat aku berbeban berat. Begitu beratnya beban yang Dika alami. Ya, pertanyaan saya, beban apa yang Dika alami sampai-sampai Yesus punya belas kasihan untuk datang kepada Dika, sehingga Dika mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Nah, kalau boleh ceritakan sedikit, beban apa yang Dika rasakan? Ya, jadi yang pertama, beban masalah keluarga. Keluarga saya memang bukanlah keluarga yang harmonis, dan bisa dibilang sudah mengalami perceraian. Dan saya tinggal waktu itu mengikut bapak, dan semua memang ikut bapak, dan mama saya juga
sudah menikah lagi, orang tua bapak juga sudah menikah lagi gitu. Dalam keluarga itu tidaklah berjalan seperti yang sebelumnya gitu, sebelum bercerai gitu. Ada percekcokan yang terjadi dalam keluarga yang bisa dibilang uh, memang keributan itu memang ada ya di setiap keluarga, tapi ini memang setiap hari ribut-ribut gitu antara anak tiri dengan ibu tiri gitu. Itu waktu saya sebelum kenal Tuhan Yesus gitu. Dan bukan hanya itu, saya juga berdosa. Berdosa dalam artian saya sering meninggalkan sholat. Saya tidak bisa mengaji. Mengaji itu hanya sebuah hafalan, tidak tahu artinya. Dan banyak dosa-dosa yang saya langgar dalam tanda kutip keagamaan, dan juga dosa kepada orang tua, bercakap yang tidak baik kepada orang tua. Nah, itu adalah merupakan suatu dosa, dan saya mengakui kalau saya banyak dosa gitu. Ketika saya ada ada masalah gitu, yang waktu itu dimana masalah itu tentang keuangan ya, karena pada saat itu masa-masa COVID-19 yang dimana ekonomi memang sangat tidak baik saat itu. Dan juga sewaktu itu saya sedang kuliah dan tinggal sendiri dan kehabisan uang gitu. Nah, jadi karena telatnya pengiriman uang dan juga kehabisan uang, dan waktu itu karena saya memang belum kenal Tuhan, jadi langsung teringat kayak gini, ini kalau saya nggak makan, saya akan mati. Dan saya bertanya lagi, jika saya mati, saya ini masuk kemana ya Tuhan? Apakah saya akan masuk ke dalam surga atau saya akan masuk ke dalam neraka? Nah, saya ini nggak mungkin ya Tuhan masuk ke dalam surga karena saya orang berdosa. Saya banyak dosa. Nggak mungkin dosa saya diampuni. Gitu saya bilang. Dan juga saya bilang kepada Tuhan saya yang lama, saya bilang, ya Tuhan, jika besok saya mati karena saya tidak makan, masukkanlah saya ke dalam neraka, karena itu adalah tempat yang layak bagi aku yang berdosa ini, gitu. Barulah saya tertidur dan saya didatangi oleh Tuhan Yesus di dalam mimpi, dalam rupa cahaya. Nah, cahaya itu ternyata adalah sebuah sebuah bahasa isyarat lah, kita bilang bahwa itu adalah ayat Alkitab yang dimana dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Nah, itu yang membuat saya tergerak hati saya, oh, selama ini ternyata apa yang saya alami ternyata bersama Tuhan Yesus adalah ayat Alkitab ya. Gitu. Akulah terang dunia. Dan juga ketika itu Tuhan Yesus saya melihat berjalan dan masuk ke pintu yang sempit, dan itu juga ayat Alkitab tentang pintu yang jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Jalan yang sempit itu sangat susah dilalui, sedangkan jalan yang lebar itu menuju kepada kebinasaan. Nah, semua apa yang saya alami di dalam mimpi itu berkaitan dengan Alkitab. Di dalam mimpi juga Tuhan Yesus memeluk saya, membuka kedua tangannya. Dia nggak bilang langsung, nak peluk saya, enggak. Tapi dia membuka kedua tangannya, memberi isyarat, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu yang membuat saya, setelah saya percaya Yesus, setelah saya pahami lagi apa arti yang mimpi yang saya, wah ternyata itu Bang Pendi. Ya, jaringan saya kurang bagus. Lanjut Dika. Ya, begitu Bang Pendi. Sudah selesai. Oke, siap. Bapak Ibu, sebelum kepada Kak Yulia, saya ingat satu hal.
Yesus berkata begini, firman Tuhan berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa, Betul. supaya mereka bertobat. Nah, ini luar biasa. Jadi apa yang Dika alami itu tergenapi. Apa kata firman Tuhan dalam Injil Lukas 5 ayat 32? Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa supaya mereka bertobat. Itu. Bapak Ibu, yang kedua kita juga mendengar kesaksian Dika bagaimana ketika dia dibawa kepada pesantren untuk diruqyah. Lagi-lagi firman Tuhan tergenapi. Roh yang ada pada kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Ketika kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus ada dalam hati setiap orang yang percaya kepada Yesus. Karena hanya orang yang ada Roh Kudus yang bisa mengatakan Yesus Kristus Tuhan. Pendi doubling suaranya tidak ada Roh Kudus dalam hati kita. Doubling ya. Shalom, halo. Berarti Kak Yuli jangan buka mic dulu. Berarti kalau coba Kak Yuli buka mic. Ya, aman kok. Tadi aja abang yang doubling mungkin. Halo. Aman abang. Oke, siap. Oke, nah jadi Bapak Ibu, firman Tuhan itu benar-benar tergenapi pada diri Dika. Sebagaimana yang saya katakan barusan, hanya orang yang ada Roh Kudus dalam hatinya yang bisa mengatakan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Apabila Roh Kudus tidak ada dalam hati orang itu, sekalipun dia membahas Alkitab, dia mengucapkan Yesus, dia tidak akan bisa mengakui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak ada dalam hatinya. Dia mengucapkan Yesus bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk mengolok-olok iman kekristenan. Tapi betapa luar biasanya apa yang dialami oleh Dika. Dan tentu saudara semuanya, kita semuanya Bapak Ibu rindu mengalami Kristus. Setiap kita pasti mati, saudara. Pasti mati, ya. Tetapi pertanyaan saya, apakah kita bertemu dengan Yesus atau tidak? Setiap kita pasti mati, tapi setiap kita apakah bertemu dengan Yesus atau tidak? Mari kita cek diri kita lagi. Ya, kita lihat ke dalam diri kita lagi masa-masa kita tinggal di dunia ini. Apakah kita punya hubungan secara khusus dengan Tuhan atau tidak? Apakah kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan atau tidak? Apakah kita punya keintiman dengan Tuhan atau tidak? Yang tahu itu hati kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, sehebat apapun kita melayani, saya sangat takut. Rasul Paulus berkata, aku sibuk melayani, jangan-jangan aku tidak selamat. Ini luar biasa Bapak Ibu, perkataan Rasul Paulus. Kita tahu, kita tiap hari melayani, nyatanya kita tidak selamat. Kenapa? Karena kita tidak punya hubungan khusus dengan Tuhan. Kita tidak mempergunakan waktu secara khusus dengan Tuhan. Ini sangat penting. Jadi malam ini saya ingin mengajak kita semuanya, ayo kita cek ke dalam diri kita, apakah selama ini kita punya hubungan khusus dengan Tuhan atau tidak. Kalau kita punya hubungan khusus dengan Tuhan, saudaraku, kita mati, kita pasti bertemu dengan Tuhan. Kita pasti bertemu dengan Yesus, itu pasti. Nah, kita juga melihat tadi bagaimana perubahan Dika setelah percaya kepada Yesus. Ada perubahan yang sangat luar biasa, dan keluarga bisa melihat perubahan itu di saat keluarga menyiksa Dika. Di saat keluarga melakukan sesuatu yang tidak membuat enak, sehingga Bapak Dika melihat perubahan itu, bahwa Dika tidak membalas. Dulunya Dika membalas, tapi setelah dia percaya kepada Yesus tidak membalas. Bapak Ibu, firman Tuhan itu bisa mengubah kita. Saya sering sekali hari-hari ini berkata di saat saya melakukan penginjilan, semakin kita membaca Alkitab, itu semakin hidup kita dibawa kepada kebenaran. Tetapi saudaraku, kalau saudara membaca kitab lain, belum tentu hidup saudara dibawa kepada kebenaran. Semakin ada kitab Bapak Ibu, semakin kita membaca, semakin membuat kita benci kepada orang lain. Itu ada. Ya. Kalau Alkitab yang kita imani, semakin kita baca, semakin kita memperdalam Alkitab, itu semakin baik kita Bapak Ibu. Hidup kita itu semakin benar. Tapi ada kitab, semakin dipelajari, semakin jahat hidup orang itu. Itu ada. Ya, saudara jangan salah pilih, jangan salah pilih. Jadi Bapak Ibu yang ingin membantu Dika, yang ingin kasih mawar ke Dika,
Kita lemparkan mawar ke Dika satu-satu, satu orang satu. Ya, silakan Bapak Ibu, dan doakan juga Dika mau sekolah Alkitab sebagaimana saya ceritakan tadi. Ya, Dika mau sekolah Alkitab. Nah, semalam kami teleponan, dia cerita kepada saya sudah kasih masukan-masukan, dan bulan lalu saya juga bertemu dengan Dika di Medan. Kita ada buat ibadah di Medan, ibadah murtadin, dan puji Tuhan, ada mu'alaf yang kembali kepada Yesus. Jadi sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang ingin membagikan mawar, kopi, gula kepada Dika, silahkan. Ya, Kak Yuli, silakan Kak. Apa yang mau ditanyakan kepada Dika atau apa yang mau disampaikan, silakan Kak. Salut sama prosesnya Dika ya. Usia muda berani menentukan pilihan. Tidak semua orang berani seperti Dika. Saya juga secara pribadi, Bang, lahir besar saya sebagai Kristen, tapi ibu saya juga seorang murtadin. Ya, saya nggak pernah tahu saya bakal dilahirkan dari rahim ibu murtadin, tapi saya bersyukur. Ternyata saya melihat ibu saya menjadi pribadi yang beda dibandingkan saudara-saudaranya ketika masih dengan keyakinan yang sebelumnya. Tapi saya melihat juga Andika ini menjadi pribadi yang, ini karena kita baru kenal ya Dika ya, tapi sebelumnya saya udah pernah lihat Dika kesaksian juga di roomnya Fajar. Tapi memang begini Bang Pendi, nggak tahu ya Bang Pendi kenapa ya, kalau orang sudah menjadi murtadin tuh beda kali pembawaannya Bang. Jadi menjadi lebih, ya baik ya, harapan saya juga Dika tetap seperti ini, tetap rendah hati Dika, karena memang mengikut Tuhan Yesus tuh nggak gampang. Di sini saya tidak menggurui, kita sama-sama belajar, saya pun masih sangat belajar Dika. Besok saya sekarang lagi di Jogja Bang Pendi. Besok juga kita ada baptisan, itu ada 16 baptisan, itu murtadin semua itu Bang Pendi di Jogja ini. Bersyukur Tuhan Yesus tuh luar biasa banget. Ya saya harap juga Dika bisa belajar dari Bang Pendi lah, karena saya juga Bang Pendi ini salah satu orang yang memotivasi saya gitu loh. Masa seorang Bang Pendi yang baru saja mengenal Yesus dia bisa menginjili, saya yang sudah lahir besar sebagai orang Kristen, masa saya tidak bisa melakukan hal yang sama? Jadi bagi Tuhan tuh nggak ada yang mustahil. Apalagi kesaksian Dika ini ya bisa menjadi apa ya, motivasi buat teman-teman lagi bisa mengenal Yesus lebih baik tanpa kita harus menjadi seorang penghujat ataupun menghina agama kita sebelumnya, seperti itu. Bang Pendi, Yuli nggak terlalu banyak ngomong sih, cuma Yuli pingin ketemu Dika secara langsung aja. So proud of you Dika. God bless. Haleluya, luar biasa. Oke, Kak Yuli sehat-sehat, tetap semangat di sana dan selalu hati-hati. Kiranya jiwa-jiwa itu bisa benar-benar orang itu nanti selesai pembaptisan dia benar-benar hidup di dalam Kristus ya. Dan hal yang paling sulit yang harus Kak Yuli alami, yang harus Kak Yuli perhatikan adalah karena itu saya sudah melakukan hal yang paling sulit itu adalah memelihara, merawat orang-orang yang sudah kita baptis. Melakukan penginjilan itu hal yang bagi saya ya, itu hal yang bukan sangat mudah, itu mudah. Tetapi merawat orang-orang yang sudah kita injili, memelihara mereka, menjaga mereka, mementori mereka, ini adalah hal yang sangat sulit. Jadi Kak Yuli tetap semangat di dalam Tuhan. Kiranya apapun yang Kak Yuli butuhkan Tuhan sediakan dalam nama Yesus. Amin Kak, tetap semangat. Nah Bapak Ibu semuanya, saya sudah sangat sering ketemu sama Dika ya, sangat sering. Setiap saya ke Medan saya pasti ketemu dia. Dan setiap saya ke Medan, sesibuk apapun saya berusaha untuk bisa bertemu. Dan saya juga tidak pernah bosan-bosan mengingatkan dia. Bahkan saya juga tidak pernah sungkan-sungkan untuk memarahin kalau dia punya salah. Dan saya juga sering marahin Dika. Tetapi puji Tuhan hari-hari ini pembentukan karakter Dika itu mulai sangat kelihatan. Jadi bagi saya dia itu luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Dia tinggal sebatang kara Bapak Ibu di Medan.
Tapi puji Tuhan hari-hari ini sudah mulai ada orang yang melirik ya. Artinya bukan perempuan yang melirik ya, artinya ada orang-orang yang membantu, ada orang-orang yang memperhatikan, dan sudah hidup dalam kelompok orang yang beriman. Mohon maaf Bang Pendi. Bahkan Bang Dika sudah nikah? Oh hari-hari belum. Ya, ya, ya. Semoga dapat jodoh ya, habis turun dari Kong Malini ya. jangan dulu, masih sangat muda. Saya fokuskan dia untuk belajar dulu. Sekolah Alkitab, yang sekolah Alkitab Kak Yuli, kita harus dukung ya. Itu sangat penting. Jadi Bapak Ibu semuanya, hari ini Dika luar biasa karena dia mau dengar-dengaran juga. Dia mau ditegur, dia mau dibentuk. Ketika dia salah, kita yang memarahin dia dengar. Dan dia tidak mau melawan. Sekalipun di belakang kita, entah dilakukan atau tidak, yang jelas di saat kami sebagai abang-abangnya mengingatkan, dia selalu mendengar. Dan sekarang kita bisa melihat perubahan Dika. Itu luar biasa. Dan beberapa bulan ke depan Dika akan sekolah Alkitab. Nanti ketika dia masuk sekolah, ketika dia sekolah Alkitab, sekali lagi saya akan kasih tahu Bapak Ibu semuanya supaya kita bisa dukung sama-sama. Nah, bahkan Bapak Ibu beberapa kali dia masuk rumah sakit itu tidak ada yang lihat, tidak ada yang perhatikan, tidak ada yang jaga. Bahkan kemarin ketika dia sakit dia tunjukkan apa yang dia alami. Saya tidak bisa berkata apapun. Saya bilang sama Dika, Bang Pendi sama kakak hanya bisa berdoa buat kamu. Kamu tetap semangat. Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Itu semua bisa Dika alami Bapak Ibu. Dan sampai hari ini dia masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan. Itu adalah hal yang sangat luar dan luar biasa. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Itu Dika, ada yang mau disampaikan? Silakan. Ya, terima kasih buat teman-teman yang ada di bawah ini dan juga semuanya. Terima kasih sudah mendoakan dan mendukung Dika nantinya ke depannya ketika Dika mulai sekolah Alkitab. Itu sih Bang Pen. Oke. Siap. Bapak Ibu, kita mau tutup ya. Saya di tempat bukan di rumah ini. Saya lagi di Banjarmasin nih Kak, dan semuanya saya masih di kota Banjarmasin. Besok saya pindah kota lain. Tuhan sangat mengasihi kita. Wow, luar biasa. Bang Nabila mau naik kah? Ada yang mau disampaikan? Kita mau tutup soalnya. Shalom. Shalom Bang. Shalom Dika, Nabi Yuli. Shalom Bang Nabirong. Sehat Dika. Sehat. Mantap kesaksianmu tadi ya. Ya, lanjut. Sekolahmu udah ini, udah jalan. Emangnya udah naik ya Bang Nabirongnya ya? Kok nggak ada di sini? Oh, Enggak,